Shalom anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Karena itu, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah jaga lindungi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong berkati anak-anak hamba dengan kepintaran, ketaatan yang daripada Tuhan. Sehingga apapun pembelajaran yang mereka peroleh hari ini, dapat mereka mengerti dan pahami dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita akan pindah ke slide berikut, yaitu akan melafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini. Melafalkan artinya ibu atau orang tua nanti akan membacakannya dan anak-anak mengikutnya. Dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pembelajaran kita pada minggu ini yaitu masuk pada tema lingkungan dan subtemanya adalah rumahku. Yang akan kita lakukan yaitu saya bersyukur kepada Tuhan adanya rumah sebagai tempat tinggal. Saya bergotong royong membersihkan rumah bersama orang tua. Saya mengenal bagian-bagian rumah dan fungsinya. Saya membuat rumah dari kepingan geometrik, yaitu segitiga, persegi, dan persegi panjang. Saya menghitung jumlah pintu, jendela, dan menulis angkanya. Saya menghubungkan benda di rumah dengan pasangannya. Saya bisa menebalkan kalimat, "Ini rumahku." Saya membuat usap abur pada gambar rumah. Saya bisa menemukan jalan ke rumah Mima. Oke, kita belajar. Kita tahu bersama bahwa kita semua memiliki rumah. Tapi sebenarnya rumah itu apa ya? Rumah itu adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Ibu percaya bahwa kita semua memiliki rumah. Saat ini yang kita tempati atau kita tinggal itu dikatakan rumah. Nah, kalau kita sudah memiliki rumah, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak seperti orang lain yang tidak memiliki rumah. Mungkin mereka akan tinggal di bawah kolong jembatan, di tempat-tempat yang tidak layak untuk mereka tinggal. Tapi kalau hari ini kita memiliki rumah, mungkin kita masih kontrak atau mungkin bapak mama masih kos. Tetapi kita bersyukur anak-anak karena bapak mama kita sudah memberikan kita tempat yang layak untuk kita tinggal. Dan mama ibu percaya anak-anak merasa nyaman di rumahnya masing-masing. Setelah kita tahu rumah, kita akan tahu apa fungsi dari rumah. Nah, semua orang memiliki rumah, yaitu dia memiliki fungsi. Satu yaitu untuk berteduh dari panas, berteduh dari hujan. Dengan adanya rumah kita semua bisa berkumpul di dalam rumah. Dan tentunya kita bisa beristirahat dengan nyaman. Jadi fungsi dari rumah adalah berteduh dari panas, berteduh dari hujan, berkumpul dengan keluarga, dan kita bisa beristirahat dengan tenang. Apa yang menjadi bagian-bagian rumah? Mungkin anak-anak melihat, ini rumah. Ternyata dari rumah itu dia memiliki bagian-bagian. Dan bagian yang pertama itu dikatakan atap. Atap itu bisa dipakai berupa seng, ada juga yang mungkin hanya pakai daun alang-alang, dan sebagainya. Banyak tempat rumah yang kita lihat bahwa sekarang sudah memakai atap dari seng. Ternyata fungsi dari atap itu sendiri adalah untuk melindungi rumah
dari panasnya matahari, dari hujan, dan angin. Kita lihat bahwa ternyata fungsi dari atap itu untuk melindungi rumah yang di bawahnya, yaitu ada dinding, ada dan sebagainya. Jadi fungsi atap itu sangat berperan penting dalam rumah kita. Ada dinding atau tembok. Jadi dinding ini ada yang pakai pelepah gewang, ada yang pakai dari dinding bambu, ada juga yang pakai dari triplek. Kalau tembok berarti dia pakai batu yang menggunakan bahannya semen, pasir, dan batu. Apa sih fungsi dari dinding itu? Fungsi dari dinding itu untuk mengokohkan rumah, melindungi rumah dari debu, dari angin, dan sebagai pemisah antara ruangan satu dan lainnya. Nah, lagi ya, yaitu lantai. Fungsinya untuk menunjang aktivitas di dalam rumah. Jadi kalau kita memiliki lantai yang baik, kita bisa beraktivitas dengan baik di dalam rumah. Kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang singkat atau yang sederhana di dalam rumah. Kita tidak perlu lagi harus ke luar rumah. Dan adalah pintu. Pasti anak-anak tahu tentang pintu. Fungsinya yaitu untuk kita bisa masuk dan keluar rumah. Jadi di rumah, setiap rumah pasti ada pintu. Jadi anak-anak jangan lupa ya untuk menutup pintu di saat kita keluar atau masuk dari rumah kita. Itu ada jendela. Pasti anak-anak semua di rumah memiliki jendela. Nah, fungsinya untuk masuk keluarnya cahaya untuk menerangi rumah kita dan masuk keluarnya angin atau udara sehingga bisa berganti udara di dalam rumah kita, di dalam ruangan itu, sehingga setiap hari kita harus membuka jendela kita agar sirkulasi udara itu bisa masuk dan keluar dan kita merasa nyaman di dalam rumah. Saat ini juga kita akan belajar apa sih bagian dalam di dalam rumah kita ini. Pasti ada ruangan-ruangan. Tadi katakan dinding, memisahkan ruangan lain satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian dalam rumah. Yang pertama ada ruang tamu. Namanya ruang tamu. Berarti fungsinya untuk kita memakai untuk menerima tamu yang datang ke rumah kita. Dan biasanya yang ada di dalam ruangan ini yaitu ada sofa atau kursi, ada meja, ada lampu, dan lain-lain. Di sini juga ada bunga dan lain-lain. Itu biasa ditaruh di dalam ruang tamu. Kemudian ruang keluarga atau ruang TV. Itu fungsinya untuk apa ya? Untuk kita bisa nonton TV bersama keluarga, bersantai bersama keluarga, bercengkrama bersama keluarga. Yang biasanya ada dalam ruangan itu. Ada juga sofa, sofa atau kursi, ada lampu, ada karpet atau tikar, ada TV, dan lain-lain. Setiap rumah memiliki perlengkapannya masing-masing. Oke, yang itu ada kamar tidur. Nah, kalau kamar tidur pasti semua tahu untuk apa ya kamar tidur. Kita pakai untuk beristirahat. Tapi kalau ruang tidur kita luas, bisa juga kita pakai sebagai tempat untuk kita belajar. Jadi yang ada biasa dalam ruangan ini yaitu yang pastinya ada tempat tidur, ada bantal, ada selimut. Dan kalau luas berarti ada meja belajar, ada kursi. Kalau mungkin bapak mama yang sibuk pasti
ada juga laptop dan sebagainya di dalamnya. Jadi bisa sambil belajar dan mengerjakan pekerjaan kantor atau sekolah di kamar. Dan yang pastinya anak-anak semua memiliki kamar tidur karena harus beristirahat agar tubuh kita sehat dan kuat. Yang berikut kita ada dapur. Nah, ini ruangan yang biasa mama-mama ada. Jadi fungsinya dapur pasti anak-anak tahu untuk memasak. Jadi di saat mama memasak ini tempatnya dapur. Dan yang biasanya ada di dapur itu yaitu pasti kompor ada, panci, ada kuali, ada kulkas, ada kursi, dan sebagainya, meja dan sebagainya. Pasti ada pisau dan sebagainya, alat-alat dapur begitu banyak sehingga Mama Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lagi yang berikutnya itu ada ruangan kamar mandi anak-anak. Fungsinya pastinya untuk kita mandi atau membersihkan tubuh kita yang biasa ada dalam ruangan ini. Yang pastinya ada gayung, ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, ada sampo, dan lain-lainnya. Dan kita tahu kebutuhan kita di dalam kamar mandi masing-masing orang berbeda-beda. Sehingga yang ada di situ pasti juga berbeda-beda. Kemudian kita terakhir yaitu pasti setiap rumah ada halamannya. Halaman ini banyak fungsinya. Bisa untuk kita bersantai, anak-anak bermain, menanam tanaman, dan lain-lain. Memelihara hewan kesukaan juga bisa. Terus yang biasa ada di situ, itu tanaman, pot bunga, tempat sampah, mungkin ada permainan anak, dan ada hewan-hewan peliharaan. Itu yang biasanya ada dalam ruangan atau dalam halaman kita. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan berkati. Mama Ibu berharap kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan terima kasih untuk setiap respon dan aktivitas anak-anak yang dilakukan di rumah, yang dibantu oleh orang tua. Kita berharap di masa pandemi ini sangat dibutuhkan kerjasama orang tua karena kebutuhan anak tentang pendidikan sangat penting dan kami sebagai guru tetap memaksimalkan apa menjadi kemampuan kami untuk melayani anak-anak kami. Karena itu terima kasih banyak untuk setiap respon orang tua dan anak-anak. Tuhan memberkati. Kita akan menutup pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat ini kami sudah selesai belajar dan kami akan terus melakukan kegiatan kami dalam pertemuan esok hari. Tuhan tolong berkati kami, guru-guru dan anak-anak untuk bisa saling sama-sama belajar bersama dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.